Komunikasi interpersonal adalah hubungan interaksi di antara dua orang atau lebih. Dalam komunikasi ini, yang terjadi adalah komunikasi timbal balik atau dua arah. Selain itu, dalam komunikasi kita dengan orang lain, yang dapat disampaikan tidak hanya isi pesan saja, tetapi yang terjadi juga dapat menentukan keadaan dan kedalaman suatu hubungan. Di dalam kehidupan kita masing-masing, kita pasti melakukan komunikasi, baik komunikasi kita dengan orang tua, saudara, atau dengan sahabat. Pastinya setiap komunikasi memiliki makna dan kedalaman masing-masing. Terlebih lagi dalam lingkungan sekolah, khususnya dengan teman-teman yang berada dalam lingkungan sekolah tersebut. Sebagai makhluk sosial, siswa senantiasa melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial menjadi faktor utama dalam komunikasi interpersonal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Seiring dengan luas perkembangan lingkungan sosial seseorang, interaksi sosial meliputi lingkungan sosial yang luas, seperti sekolah dengan teman-teman. Pada kenyataannya, ada siswa yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam proses belajar di kelas maupun dalam suasana informal di luar kelas. Salah satu kemungkinan besar yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan komunikasi interpersonal adalah adanya kecemasan, diantaranya adalah rasa takut, menerima tanggapan penilaian negatif dari komunikan atau yang menerima pesan. Menurut Rahmat pada tahun 1986 mengatakan bila seseorang yang merasa rendah diri, ia mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan gagasan pada orang lain yang dihormatinya dan takut berbicara di depan umum karena takut orang lain menyalahkannya. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Heider pada tahun 1958, bahwa kemampuan seseorang, termasuk kemampuan komunikasi, tidak hanya ditentukan oleh masalah fisik dan keterampilan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan diri. Sementara banyak penelitian menunjukkan adanya perbedaan kepercayaan diri antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki lebih percaya diri pada perempuan. Dampak yang terjadi apabila komunikasi interpersonal antara siswa tetap dibiarkan kurang baik, maka kondisi belajar di kelas menjadi acuh tak acuh di antara siswa, tidak harmonis, tidak kondusif, dan adanya ketidaknyamanan antara siswa di sekolah, dan siswa tidak bisa berekspresi di kelas dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena siswa sudah merasa bahwa tidak ada komunikasi interpersonal yang baik lagi. Mengingat betapa pentingnya komunikasi interpersonal bagi siswa dalam kehidupannya, dan mengingat tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah membantu siswa mampu memahami tentang siapa sebenarnya dirinya dan tahu akan potensinya, serta mampu memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi secara mandiri. Hidup tergantung atau menggantung kepada orang lain. Konselor sekolah harus memahami besar pengaruhnya dalam menjalin komunikasi interpersonal terhadap perkembangan pada diri siswa. Adapun upaya yang dapat dilakukan terhadap siswa yang mempunyai komunikasi interpersonal adalah dengan mengadakan bimbingan kelompok, diskusi kelompok dengan siswa lainnya, melakukan konseling individual antara konselor dan siswa, memberikan informasi dengan komunikasi interpersonal kepada semua kelas, terutama kelas yang memiliki tingkat komunikasi interpersonal yang rendah. Dengan melakukan konseling individual, konselor dapat memberikan arahan kepada siswa yang bermasalah komunikasi interpersonalnya. Arahan yang dapat diberikan agar siswa dapat meningkatkan komunikasi interpersonalnya, yaitu dengan latihan asertif. Latihan asertif adalah teknik yang bisa diterapkan pada situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang benar. Latihan asertif ini membantu siswa tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan tersinggung, menunjukkan kesopanan yang berlebihan atau selalu mendorong orang lain untuk mendahulinya, memiliki kesulitan untuk mengatakan tidak, mengalami kesulitan untuk mengungkapkan rasa afeksi dan respon-respon positif, merasa tidak memiliki hak untuk mempunyai perasaan dan pikiran sendiri.
Yang selanjutnya yaitu layanan informasi, merupakan layanan yang diberikan kepada siswa agar bisa menerima dan memahami informasi. Artinya, setelah menerima layanan, siswa dapat memiliki berbagai informasi tentang meningkatkan rasa percaya diri siswa. Layanan informasi diperoleh siswa dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Artinya, penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah, untuk mencegah timbulnya masalah, untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada dan kemungkinan untuk mengaktualisasikan dirinya. Guru bimbingan dan konseling memiliki tugas dan tanggung jawab, wewenang dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa terkait dengan pengembangan dirinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian siswa di sekolah. Untuk dapat mengembangkan potensi siswa diperlukan kepercayaan diri yang baik, sehingga siswa mengembangkan potensi dengan optimal. Yang selanjutnya, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling atau konselor kepada sejumlah siswa melalui kegiatan kelompok yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menyusun rencana dan mengambil keputusan yang tepat dalam menunjang kehidupan, baik secara individu maupun makhluk sosial atau zone polycation. Adapun tujuan umum layanan bimbingan kelompok yaitu mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan siswa. Untuk tujuan khususnya, layanan bimbingan kelompok yaitu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap menunjang perwujudan tingkah laku afektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal.